Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang bab 3 mengenai peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita tentu tahu bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan manusia untuk melakukan tindakan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian kegiatan ekonomi ini akan saya bagi. Pertama yaitu tentang produksi, kemudian juga distribusi, dan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang apa itu produksi. Dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai barang dari yang semula berguna menjadi lebih berguna. Dalam produksi ini tentu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan di dalam proses produksi ya. Kita tahu bahwa dalam suatu perusahaan kalau membuat suatu produk ataupun barang tentu akan memperhatikan faktor-faktor produksi itu. Apa saja faktor produksi itu? Yang pertama adalah faktor sumber daya alam. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Yang ketiga, faktor modal. Yang keempat, skill atau keahlian. Yang pertama tentang faktor sumber daya alam. Nah, suatu perusahaan perlu memperhatikan yang namanya sumber daya alam. Jadi kalau misalkan perusahaan tersebut ambil contoh membuat suatu produk ya, atau barang jasa, maka bahan baku ya, atau material tentunya harus diperhatikan ya, artinya bahan baku material itu harus yang mudah diperoleh dan juga murah, tentunya harganya yang murah. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi perusahaan misalkan katakanlah contohnya perusahaan sepatu, maka ambil bahan bakunya yaitu getah karet. Nah, getah karet tentu menginginkan perusahaan tersebut getah karet yang mudah didapat, mudah dijangkau, dan juga harganya juga yang murah tentunya ya. Nah, ini untuk membuat produk, barang atau jasa perusahaan tersebut. Nah, itu tentunya yang akan diperhatikan oleh suatu perusahaan. Ya, kenapa? Ya, kita tahu perusahaan itu endingnya ya ingin mendapatkan keuntungan tentunya. Maka salah satu caranya yaitu menghemat efisien dalam hal membeli bahan bakunya, materialnya, yaitu yang mudah dijangkau,
mudah didapatkan, murah juga bahan baku tersebut. Nah, itu yang pertama ya, dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah faktor tenaga kerja. Tenaga kerja tidak kalah pentingnya dengan faktor sumber daya alam ya. Tentunya kalau tenaga kerja, perusahaan itu sangat mengharapkan tenaga kerja yang bagaimana? Yang terampil tentunya ya. Yang terampil, kemudian murah lagi. Artinya untuk membayar gaji karyawan tersebut murah. Katakanlah seharusnya menggaji karyawan sebulan 3 juta, dia mau bekerja dengan digaji 2 juta. Nah, sampai ke situ tentunya perusahaan dalam mencari tenaga kerja ya. Jadi pertama, bahan baku sumber daya alam mudah didapat, mudah dijangkau, murah. Tenaga kerjanya juga tentunya, apalagi yang terampil tenaga kerjanya itu sangat diharapkan ya untuk agar perusahaan tersebut katakanlah dengan tenaga-tenaga yang terampil menghemat, lebih efisien. Nah, itu ya. Jadi yang kedua, tenaga kerjanya tentu yang seperti itu yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah faktor modal. Jadi dalam membangun suatu perusahaan, apalagi perusahaan yang benar-benar besar, tentu modal pun cukup atau harus kuat ya. Jadi modal itu penting ya. Sebagai contoh begini, perusahaan ingin membangun yang besar, produknya juga besar, tenaga kerjanya banyak. Nah, tentu dimulai dari perusahaan tersebut akan mencari lahan, tempat di mana perusahaan tersebut akan dibangun ya. Nah, tentu kalau mencari lahan, membeli lahan, ini tentunya akan memerlukan modal ya, uang, dana yang cukup besar ya. Nah, kemudian untuk membeli peralatannya seperti mesin untuk memprosesnya itu juga memerlukan tenaga atau modal yang cukup besar. Kemudian membangun bangunannya, nah itu juga memerlukan modal ya, dana, uang yang cukup besar. Nah, jadi modal, dana, uang itu sangat diperlukan di dalam membangun suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, yang terakhir yaitu tentang skill, keahlian. Nah, tentang skill dan keahlian ini apalagi perusahaan-perusahaan yang menginginkan produknya benar-benar berkualitas. Yang berkualitas itu yang bagaimana? Ya, tentunya yang awet ya, tahan lama, bagus lagi, modelnya bagus ya, tahan lama, awet. Nah, ini perlu yang namanya tenaga ahli ya. Kita ambil contoh saja seperti membuat pabrik keramik ya. Tentu ini untuk menghasilkan warna keramik yang bagus, yang kuat, tahan lama, itu perlu yang namanya tenaga ahli ya. Misalkan untuk mencampur warnanya yang kira-kira bagus, ukurannya juga harus tahu, makanya perlu tenaga ahli.